Di dunia yang besar ini terdapat banyak spesies yang mirip antara satu dengan lainnya. Hal ini dapat disebut sebagai evolusi paralel, yaitu perkembangan karakteristik yang serupa pada spesies yang tidak terlalu berkaitan. Apakah kamu pernah salah mengira jenis hewan karena bentuknya mirip banget? Atau mungkin kamu pernah salah menyebut saat melihat hewan-hewan yang punya bentuk serupa satu sama lain? Inilah beberapa hewan yang mirip walaupun beda. Lebah dan tawon sama-sama memiliki perpaduan warna kuning dan hitam serta kemampuan menyengat. Mungkin kalian menganggap lebah dan tawon adalah hewan yang sama, namun jangan khawatir, ternyata banyak yang suka keliru dengan serangga yang satu ini. Sebenarnya lebah dan tawon merupakan hewan yang berbeda. Dalam bahasa Inggris, tawon adalah wasp, sedangkan lebah disebut bee. Selain itu, terdapat perbedaannya. Secara fisik, lebah memiliki tubuh yang berisi, sedangkan tawon lebih ramping. Lebah madu juga menjadi satu-satunya jenis lebah yang hanya dapat menyengat sekali, kemudian mati. Hal ini dikarenakan alat penyengat lebah madu yang sangat kuat, sehingga mengakibatkan perut lebah madu robek karena tidak mampu menarik kembali alat penyengat tersebut. Tawon bisa menyengat berkali-kali karena ia memiliki alat penyengat yang halus. Perbedaan lainnya adalah lebah merupakan hewan penyerbuk atau polinator, yaitu hewan yang hanya memakan nektar dan serbuk sari. Sedangkan tawon merupakan hewan predator yang selain memakan nektar, ia juga bisa memakan serangga lain seperti lalat atau ulat. Nah, tawon lebih agresif dan mudah terpancing kemarahannya ya guys, sementara lebah lebih tenang dan santai. Di sisi lain, lebah dapat mampu menghasilkan madu, sedangkan tawon tidak. Memang tawon terkadang juga meminum nektar, tetapi tawon tidak memproduksi menjadi madu. Tawon mengambil nektar untuk diberikan pada tawon muda sebagai sumber energi. Katak dan kodok. Katak dan kodok sama-sama merupakan hewan amfibi alias makhluk hidup yang dapat hidup di darat dan di air. Keduanya juga memiliki masa hibernasi dan musim kawin yang sama. Namun, ada perbedaan katak dan kodok, yaitu tekstur kulitnya berbeda. Tekstur kulit pada katak lebih halus dan lembab. Kulit katak terlihat tipis dan mudah kering, sehingga katak tidak pernah jauh dari genangan air maupun tempat lembab. Makanya habitat katak banyak ditemukan di dataran tinggi dan dekat dengan sumber air seperti area persawahan, kolam, dan danau. Sementara kodok memiliki tekstur kulit yang kasar dan kering. Pada kulitnya juga terdapat banyak tonjolan kecil. Kodok banyak ditemukan di darat seperti taman, kebun, dan perkotaan. Perbedaan lain terletak pada warna. Warna kulit katak biasanya cerah serta beragam, seperti kuning, merah, biru, dan lain sebagainya. Sementara pada kodok umumnya hanya memiliki dua warna, yakni coklat dan hijau. Bentuk hidung. Hidung katak cenderung runcing, sementara kodok memiliki bentuk hidung yang bulat atau hampir setengah lingkaran. Katak memiliki bentuk tubuh atletis dan ramping, dengan kaki yang lebih panjang dari kepala dan tubuhnya yang digunakan untuk melompat. Lain dengan kodok, bentuk tubuhnya cenderung gemuk serta memiliki kaki yang jauh lebih pendek dan lebih suka merangkak daripada melompat. Perbedaan lainnya adalah kelenjar beracun. Kelenjar pada kodok yang bertekstur menonjol memiliki racun pada bagian bahu dan leher. Pemangsa juga menghindari kelenjar kulit pada kodok. Sementara katak secara umum tidak beracun, sehingga sering menjadi mangsa predator lain. Landak atau porcupine dan landak mini atau hedgehog. Sebagian pasti sudah mengetahui yang namanya hewan landak atau porcupine. Hewan pengerat yang satu ini memiliki duri yang tajam, dan jika merasa terancam, duri-duri yang ada di punggungnya langsung berdiri. Lain halnya dengan spesies landak mini atau hedgehog. Binatang insektivora atau pemakan serangga ini mulai digemari para pencinta karena meskipun bernama landak, tapi spesies landak ini sangat berbeda.
Landak memiliki rambut yang tebal dan juga duri-duri yang tajam, sedangkan landak mini memiliki duri di seluruh punggungnya, akan tetapi tidak tajam, dan jika dipegang tidak berbahaya. Landak memiliki mulut yang moncongnya mengecil, yang berfungsi untuk mencari makanannya, yaitu akar atau ubi-ubian, bahkan buah-buahan. Karena landak termasuk hewan pengerat, sedangkan landak mini mulutnya tidak terlalu moncong karena dia makan serangga. Landak bisa memiliki berat badan hingga 13-20 kg, sedangkan landak mini berat badannya hanya 900 gram. Umur landak bisa mencapai 20 tahun, sedangkan landak mini umurnya hanya 5-6 tahun saja. Nah, landak bila terancam akan mendirikan duri-duri tajamnya untuk melindungi dari serangan predator. Sedangkan bila landak mini terancam, dia hanya akan membentuk bola duri. Orca dan paus. Orca atau yang lebih dikenal sebagai paus pembunuh merupakan salah satu predator puncak di lautan. Banyak orang mengira bahwa mamalia laut berwarna hitam dengan spot putih pada dada dan matanya ini merupakan kerabat dekat dari paus. Hal tersebut disebabkan karena penyematan nama paus pembunuh untuk mamalia laut ini. Padahal orca dan paus itu 100% berbeda. Orca adalah spesies terbesar dari keluarga lumba-lumba. Sebenarnya penamaan yang tepat adalah lumba-lumba orca. Kemungkinan mamalia ini disebut paus adalah karena ukurannya lebih besar daripada lumba-lumba lainnya, atau mungkin juga karena kelompok orca ini mampu membunuh seekor anak paus atau bahkan terkadang mampu membunuh seekor paus yang merupakan makhluk terbesar di dunia. Nah, orca ini adalah mamalia yang paling banyak tersebar. Mereka hidup di setiap lautan di seluruh dunia dan telah beradaptasi dengan iklim yang berbeda, dari perairan hangat di dekat Khatulistiwa hingga perairan es di wilayah kutub utara dan selatan. Sementara paus terbagi menjadi dua subordo, yaitu paus bergigi yang memakan ikan, cumi-cumi, dan hewan lainnya, dan paus balen, yaitu paus yang hanya memakan plankton, krill, dan makhluk kecil lainnya. Nah, ikan paus ini ada kira-kira 10 jenis, yaitu paus bright, paus mint, paus kelabu, paus sei, paus kepala busur, paus sirip, paus bungkuk, paus sikat, paus biru, dan paus sperma. Itulah perbedaan antara orca dan paus. Rajungan dan kepiting. Antara rajungan dan kepiting memang sekilas nampak sangat mirip. Meski begitu, mereka berdua memiliki beberapa perbedaan. Tubuh dan capit rajungan jauh lebih ramping jika dibandingkan dengan kepiting yang memiliki tubuh dan capit lebih besar. Kulit rajungan cenderung berwarna kebiruan dengan totol-totol di atasnya, sedangkan kepiting warnanya lebih gelap dan polos. Untuk habitat, rajungan hanya hidup di perairan dalam dan akan mati jika dibawa ke daratan, sedangkan kepiting tinggal di perairan yang lebih dangkal dan masih dapat hidup jika dibawa ke daratan. Bajing dan tupai. Bajing dan tupai merupakan hewan lucu yang sering dijadikan hewan peliharaan. Sekilas keduanya memang mirip, tapi kenyataannya mereka berbeda. Perbedaan utama dari kedua hewan ini adalah bajing merupakan jenis mamalia pengerat, sedangkan tupai berasal dari famili Tupaiidae dan Plitocertidae. Untuk wajah tupai lebih tirus daripada bajing yang memiliki wajah lebih cabi dengan moncong pendek, sementara tupai memiliki moncong yang relatif panjang. Tupai memiliki bentuk tubuh yang kecil dengan bentuk kepala lonjong, sedangkan bajing memiliki ukuran tubuh cukup besar dengan bentuk kepala bulat. Dari segi makanannya, bajing memakan buah-buahan, sementara tupai lebih memilih memangsa serangga. Nah guys, jangan sampai tertukar lagi ya setelah melihat informasi ini. Kura-kura, penyu, bulut, dan terapin. Kalau dilihat sekilas bentuknya mirip. Semuanya memiliki tempurung di punggung. Mereka juga termasuk jenis reptil. Kura-kura biasanya hidup di darat dan di air tawar.
Kura-kura memiliki tempurung keras, lapisan luar terdiri dari sisik-sisik keras dan lapisan dalam berupa lempeng-lempeng tulang yang tersusun rapat. Memiliki kuku tajam pada keempat kakinya untuk membantu berjalan di darat. Bila terancam, kura-kura akan memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Makanannya adalah serangga. Dalam bahasa Inggris, kura-kura yang lebih sering menghabiskan waktu di darat dikenal dengan nama tortoise. Penyu lebih sering hidup di laut. Hanya penyu betina yang di darat ketika akan bertelur. Setelah bertelur, penyu akan kembali lagi ke laut. Penyu yang baru menetas dari telur pun langsung menuju ke laut. Keempat kaki penyu berubah menjadi seperti sirip yang membantunya berenang di laut. Penyu tidak dapat memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Penyu memakan ikan-ikan kecil dan ubur-ubur di laut. Nah, kalau penyu yang hidup di laut atau penyu yang hidup di dekat air disebut turtle atau sea turtle dalam bahasa Inggris. Bulus disebut juga dengan labi-labi, hidup di air tawar. Bulus memiliki tempurung lunak dari tulang rawan. Seperti penyu, kaki bulus berbentuk sirip. Bulus memang selalu tinggal di air di dasar sungai yang berlumpur. Bila terancam bahaya, bulus tidak bisa memasukkan kepalanya ke dalam tempurung. Bulus adalah karnivora, pemakan ikan-ikan kecil dan cacing. Dalam bahasa Inggris, bulus disebut soft-shell turtle. Selain kura-kura, penyu, dan bulus, ada satu lagi reptil yang mirip dengan tiga hewan ini, yaitu terapin. Terapin adalah penyu yang menghabiskan waktu di daratan dan di rawa air payau. Ia juga bisa ditemukan di kolam atau danau air tawar. Terapin sering berenang, tapi juga suka berjemur di bawah sinar matahari dan menggali di lumpur. Tidak seperti kura-kura dan penyu, terapin biasanya akan tetap bertumbuh kecil sampai dewasa. Cangkang keras terapin terlihat ramping namun juga sedikit berkubah seperti kura-kura. Meskipun bisa berenang, terapin tidak memiliki sirip seperti penyu, melainkan kaki yang mirip dengan kura-kura. Bisa dibilang makhluk ini seperti perpaduan antara penyu dan kura-kura. Terapin bersifat omnivora dan makanannya terdiri dari moluska, ikan kecil, krustasea, serangga, alga, dan tumbuhan air lainnya. Nah, untuk umur, kira-kira umur kura-kura mirip dengan manusia, bisa hidup antara 60-80 tahun. Namun, beberapa kura-kura diketahui hidup selama lebih dari 150 tahun. Sedangkan penyu laut rata-rata 60-70 tahun, dengan sekitar 40-50 tahun yang dibutuhkan untuk mencapai kedewasaan.